kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam. Shalom, selamat pagi anak-anak remaja maupun pemuda yang pada hari ini ikut bergabung bersama dengan gereja kita. Selamat datang buat setiap kita yang hari ini boleh bergabung di dalam persekutuan remaja Metodis Antioquia Pancur Batu. Saya yakin dan percaya setiap kita adalah orang-orang yang rindu untuk memuji, untuk merenungkan firman Tuhan. Mari setiap kita para remaja pemuda, dimanapun kamu berada hari ini, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersatu teduh sejenak. Mari kita merendahkan hati kita, merendahkan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus, Engkau adalah penolong kami, Engkau juru selamat di dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur buat 1 minggu yang telah kami lalui. Kami percaya itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami sehari-hari, tapi kami percaya, kami bersyukur, kami boleh melalui semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti persekutuan kami ini, walaupun masih secara online, dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Tuhan yang memberkati. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Bila kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak remaja yang terkasih di dalam nama Yesus, pada saat ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan kita dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bahkan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini. Mari kita menaikkan pujian kita bersama-sama. Ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, 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 betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Remaja yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu sebab kasih karuniamu memberikan kami kehidupan di pagi hari ini, hingga kami boleh bersama-sama beribadah dalam persekutuan remaja Metodis Antioquia Pancur Batu. Kami telah menaikkan nyanyian pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya semuanya itu menyenangkan dan memuliakan Engkau saja. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu melalui penyampaian khotbah oleh hamba-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, mengajar kami melaluinya, memperlengkapi kami, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik. Berbicaralah Engkau kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian, saudara-saudara remaja yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di persekutuan remaja pagi hari ini tertulis dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkannya? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan remaja pada pagi hari ini adalah iman yang mati versus iman yang hidup. Alkisah di suatu tempat di sebuah gereja, ada seorang pendeta yang dimutasi ke gereja itu, menjadi pendeta baru di sebuah gereja itu yang cukup besar dengan jumlah jemaat mencapai 10.000 orang. Ketika pendeta ini hendak mendatangi gereja itu untuk mengikuti kebaktian pertama, dan itu merupakan pertemuan pertama yang akan memperkenalkan siapa dirinya di hadapan jemaat. Pendeta ini berinisiatif datang ke gereja itu dengan memakai pakaian yang sangat sederhana, penampilan yang sangat memprihatinkan, dengan gaya penampilan yang sangat butuh belas kasihan. Pakaiannya juga terlihat koyak, udah usang, penampilannya sangat memprihatinkan sekali. Ketika dia datang ke gereja itu, tidak satu jemaat pun yang mengenal siapa dia sebenarnya. Maka ketika ia datang, dari ribuan jemaat yang hadir beribadah, tak ada satu orang pun dengan ramah menghampirinya, menanyakan siapa dirinya, menyapa dia dengan kehangatan sebagai saudara seiman dalam Kristus Yesus. Tidak ada satu orang jemaat pun yang melakukannya. Lalu pendeta yang menyamar sebagai pengemis ini, menyamar sebagai orang yang sangat sederhana, memprihatinkan ini, menghampiri beberapa jemaat, hendak meminta pertolongan, hendak meminta bantuan, hendak meminta kepedulian. Dia berkata, "Bapak, Ibu, saya mohon bantulah saya punya pergumulan, saya punya kesulitan, saya punya kesusahan dalam kehidupan saya. Tolong bantu saya untuk mencukupkan kebutuhan saya." Dari sekian banyak orang yang dijumpai,
dan menceritakan kondisinya, tak satu pun orang yang mengambil tindakan untuk menunjukkan kasih, kepedulian, perhatian kepada pendeta yang menyamar sebagai orang miskin yang baru pertama datang ke gereja tadi. Sangat miris dan menyedihkan kalau dipikir-pikirkan. Saudara, ketika kebaktian sudah selesai, ibadah sudah berakhir, lalu seorang majelis naik ke mimbar dan menyampaikan pengumuman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari ini kita akan berkenalan dengan pendeta kita yang baru yang ditempatkan di gereja ini. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh sukacita dan kebanggaan, kami mengundang Bapak Pendeta yang menjadi gembala sidang baru yang ditempatkan di gereja ini untuk maju ke depan menyampaikan sambutan hangat bagi jemaat. Semua orang dengan antusias dan penasaran, yang mana pendeta baru itu? Yang mana pendeta kami itu? Lalu pendeta yang menyamar dengan penampilan yang sangat memprihatinkan itu muncul dari belakang jemaat semua. Dia muncul dengan berjalan ke depan. Semua orang tercengang, siapa dia? Kenapa dia berjalan ke depan? Sampai ke depan mimbar itu dia mengambil mic dan berkata, Bapak Ibu Salam, sayalah pendeta baru yang akan menggembalakan di gereja Bapak Ibu sekarang. Sayalah pendeta baru yang ditempatkan di tempat ini. Saya sengaja datang dengan pakaian yang cukup sederhana dan memprihatinkan, berpenampilan sebagai orang yang miskin, yang membutuhkan perhatian, kasih, dan kepedulian. Saya ingin melihat bagaimana sesungguhnya aslinya, kebenarannya tentang kehidupan rohani Bapak Ibu jemaat sekalian di tempat ini. Semua tercengang, tertunduk malu. Ternyata mereka ketahuan belangnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaatku, pendeta ini berkata, aku tidak ingin mempermalukanmu. Kata pendeta itu, Bapak Ibu jemaat sekalian, aku hanya ingin mengetahui sejauh mana kasihmu sebagai orang beriman. Aku hanya ingin melihat sejauh mana kepedulianmu terhadap sesama sebagai bukti engkau beriman kepada Allah. Betapa malunya jemaat yang hadir saat itu. Terlebih mereka yang menolak perhatian, menolak memberi kasih, kepedulian, bantuan kepada pendeta yang menyamar sebagai orang yang tampil memprihatinkan, sederhana dan miskin butuh kepedulian. Mungkin kisah ini tidak benar-benar terjadi, tapi maknanya begitu membekas dalam hati kita. Seperti apa yang dikatakan tema dan firman Tuhan yang kita baca. Begitu banyak orang mengaku, aku beriman, aku percaya kepada Yesus, tapi dalam hidup sehari-hari, tindakan, perbuatan, perilaku hidup sehari-hari, hidupnya tidak karu-karuan. Praktek kelakuannya, perbuatannya tidak mencerminkan siapa Tuhan. Tidak menunjukkan kalau ia sebagai orang yang beriman. Kenyataannya bertolak belakang. Remaja-remaja yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu kita akan membahas tema kita. Iman yang mati versus iman yang hidup. Bagaimanakah iman yang mati itu? Apa iman yang mati itu? Seperti apa? Mengapa ada iman yang mati? Maka yang pertama yang mau disampaikan dalam khotbah ini, iman yang mati adalah iman yang tidak berguna. Apakah gunanya? Ayat 14 dikatakan. Surat Yakobus mengatakan, apakah gunanya? Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, apa gunanya? Tidak berguna. Jika engkau punya iman yang tidak menunjukkan, yang tidak berdampak dalam sikap perilaku hidup sehari-hari, maka imanmu itu tidak berguna dan tidak menyelamatkan.
Karena pada dasarnya iman yang sejati itu iman yang mengubahkan, iman yang membuat kita hidup lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Bukan iman kemunafikan, bukan iman yang hanya di perkataan, tapi iman yang diwujud nyatakan dalam tindakan, perbuatan, perilaku terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Remaja-remaja yang dikasihi Tuhan, apakah gunanya kalau engkau berkata aku beriman, tapi engkau membenci saudaramu? Aku beriman, tapi engkau menyakiti orang lain. Aku beriman, engkau berkata, tapi engkau tidak mengasihi sesamamu manusia. Apakah gunanya? Tidak ada gunanya. Itu iman yang mati, bukan iman yang berasal dari Allah, bukan iman sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, remaja yang terkasih, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tidak dapat. Maka iman yang mati adalah iman yang tidak menyelamatkan, iman yang tidak membebaskan, iman yang tidak membawa kita kepada hidup yang kekal, iman yang tidak mendatangkan keselamatan yang daripada Allah. Saudara-saudara remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa sering kita menemukan ada banyak orang berkata kalau di gereja dia mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari justru ia membelakangi Tuhan, mengkhianati Tuhan, mempermalukan Tuhan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kalau mau melihat orang Kristen, tidak cukup engkau hanya melihat ketika ia kebaktian. Kalau mau melihat orang Kristen yang sesungguhnya, tidak cukup engkau melihat ketika dia ada di gereja. Tapi kekristenan yang sesungguhnya adalah kehidupan kita tiap-tiap waktu, kehidupan kita tiap-tiap hari, perilaku perbuatan kita setiap saat mencerminkan siapa Tuhan, menyatakan siapa Kristus. Ini poin pertama. Iman yang mati adalah iman yang tidak berguna karena tidak mendatangkan keselamatan. Sementara iman yang hidup adalah iman yang bersumber dari Allah. Iman yang bersumber dari Allah, yang didasarkan pada firman Tuhan. Iman yang mendatangkan keselamatan. Itulah iman yang hidup. Maka iman yang mati itu bertentangan dengan iman yang hidup. Mengapa iman yang mati tidak berguna? Karena tidak menyelamatkan. Mengapa iman yang mati tidak berguna? Karena tidak disertai perbuatan praktek hidup yang menunjukkan ia sebagai orang yang beriman. Untuk selamat bukan berarti iman bekerja sama dengan perbuatan baik, bukan. Tapi iman yang mendorong kita melakukan perbuatan baik. Iman yang berbuahkan kebaikan demi kebaikan. Iman yang hidup bukanlah iman yang bekerja sama dengan perbuatan baik. Bukan itu iman yang hidup. Iman yang hidup itu adalah iman yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Iman yang menghasilkan buah-buah perbuatan baik. Iman yang menyatakan siapa Tuhan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Poin kedua. Iman yang mati versus iman yang hidup. Iman yang mati adalah iman yang tidak mendorong orang hidup dalam kasih dan kepedulian. Jika seorang saudara-saudari tidak mempunyai pakaian, ayat 15, dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang saudara berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Tidak berguna. Kenapa? Iman yang mati itu tidak mendorong orang untuk melakukan perbuatan dalam kasih, melakukan kebaikan dan kebaikan. Iman yang mati itu hanya sejauh perkataan yang tidak memberikan kepedulian, yang tidak diwujudkan dalam tindakan nyata, bermanfaat bagi orang lain. Orang yang lapar, orang yang haus itu butuh makanan dan minuman.
Tidak cukup kita berkata, kenyanglah ya, segarlah ya. Tidak cukup hanya dengan kata-kata. Dia butuh makanan, dia butuh minuman. Tidak cukup kita berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian, tapi tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan oleh dirinya. Tanpa memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Iman yang mati tidak mendorong kita untuk hidup dalam kasih terhadap sesama. Sementara kebalikannya, iman yang hidup itu mendorong kita untuk hidup dalam kasih terhadap Allah dan hidup dalam kasih terhadap sesama. Karena iman yang hidup adalah iman yang memulihkan relasi kita dengan Allah secara vertikal dan memulihkan relasi kita dengan sesama secara horizontal. Saudara-saudara, remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kisah cerita pendeta yang menyamar sebagai pengemis atau orang miskin di awal tadi. Bukankah seharusnya mereka mengasihi siapa saja, mengasihi sesamanya yang membutuhkan, mengasihi orang lain yang menderita? Bukankah mereka harus mewujudkan iman itu dalam bentuk kasih terhadap sesama? Maka iman yang mati dalam konteks khotbah kita hari ini adalah iman yang tidak memulihkan relasi dengan Allah dan tidak memulihkan relasi dengan sesama. Kenapa? Karena praktek hidup dalam kasih tidak diterapkan. Omong kosong. Kalau orang berkata aku beriman tapi masihkah ia membenci saudaranya? Mustahil kalau orang berkata aku beriman, aku percaya Yesus tapi tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Itu sebuah kepalsuan, kebohongan. Karena setiap orang yang beriman relasinya dengan Allah dipulihkan, relasinya dengan sesama juga dipulihkan. Demikian dengan teks ini. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, kalau engkau beriman, mari tunjukkan dalam kehidupan relasi yang sudah dipulihkan secara vertikal dan secara horizontal. Melalui apa? Praktek hidup dalam kasih. Doing something, lakukan sesuatu untuk menyatakan iman kepada orang lain, untuk menyatakan engkau percaya kepada Allah sebagai bukti, lakukan sesuatu. Yang ketiga, iman yang mati versus iman yang hidup. Iman yang mati tidak menuntut ketaatan terhadap firman Tuhan. Iman yang mati tidak menuntut ketaatan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman yang mati tidak membuat orang semakin taat kepada Tuhan. Sebaliknya, iman yang hidup merupakan iman yang menuntut kita untuk taat, tunduk, takluk kepada Tuhan dan firman-Nya. Maka lawan dari iman sebenarnya adalah ketidaktaatan, ketidaktundukan. Iman itu menuntut kita untuk taat. Iman itu menuntut kita untuk tunduk, takluk kepada Tuhan. Terbukti, saudara remaja yang dikasihi Tuhan, dalam teks kita ini, bukankah menolong orang lain, mengasihi orang lain, peduli kepada orang lain, berbuat kebaikan dan kebaikan, merupakan tuntutan dari firman Tuhan, merupakan bagian dari isi kebenaran firman Tuhan? Orang yang beriman seharusnya adalah orang yang taat pada firman Tuhan, yang menghidupi kebenaran-kebenaran Tuhan. Maka iman yang mati tidak menuntut orang untuk taat,
tidak membuat orang semakin tunduk takluk kepada Tuhan. Dalam praktek kehidupanmu sehari-hari sebagai remaja, mari evaluasi dirimu. Bagaimana imanmu terlihat dari sejauh mana engkau taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Engkau tunduk takluk kepada Tuhan dan firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita. Jikalau engkau masih merasa kesulitan dalam kehidupan ini untuk merealisasikan, mewujud nyatakan iman yang hidup, mari mulai dari hal-hal yang kecil. Iman yang hidup diwujudkan bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan pemikiran, tapi iman yang hidup diwujud nyatakan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Dimuliakanlah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan remaja hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupanmu sekalian mulai hari ini hingga Maranatha. Amin.